Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini bertemakan tega yang diambil dari Ulangan pasal 15 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang, dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu, dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Akhir-akhir ini kita membaca atau mendengar berita mengenai sejumlah orang yang tega melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ada anak tega membunuh orang tuanya hanya karena tidak diberi uang yang tidak seberapa besar jumlahnya. Ada pimpinan perusahaan yang tega mengeluarkan karyawannya yang melakukan kesalahan yang tidak terlalu fatal, dan sebagainya. Tuhan sudah bisa mengetahui kemungkinan umatnya bersifat tega dalam hal yang berkaitan dengan hukum dan peraturan, baik yang bersifat ritual maupun yang bersifat sosial. Dalam tatanan sosial, saat itu ada peraturan bahwa yang mampu harus bersedia meminjamkan uang kepada orang miskin dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya, seberapa ia perlukan. Pada tahun ke-7, ia harus menghapuskan hutang itu dan membebaskannya. Namun apabila kemudian ada orang yang tega untuk tidak memberikan sesuatu kepada saudara sebangsanya yang miskin itu, maka ia akan berurusan dengan Tuhan sendiri. Firman Tuhan jelas menyatakan, sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Namun, jika kita menolong mereka, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau. Sebab itu, mari kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan dalam menolong orang miskin di sekitar kita, secara murni dan tulus, sama seperti Tuhan yang tidak tega ketika Ia melihat kita, sehingga kemudian menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai yang kelabu. Engkau bawaku terbang bagaikan Raja Wali, melewati segala pencobaan. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, karena kau Bapa-Ku yang baik. Engkau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.